Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1526 sampai tahun 1530. Bab 1526 jatuh dari tebing pada saat yang sama, di Gunung Qingyuan. Jiang Xiaowen terbaring di tanah dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya, meskipun Fendi Zanders pada akhirnya tidak memilih untuk membunuh Jiang Xiaowen. Tetapi karena Jiang Xiaowen secara paksa menggunakan tebasan pemakan jiwa, kerusakan pada tubuhnya masih sangat besar. Pada saat ini, Jiang Xiaowen bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Dan di pojok tak jauh dari situ, selalu ada seseorang yang diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di Gunung Qingyuan. Orang ini adalah Yuan Weizi. Apa yang Bai Yuanpeng minta agar Yuan Weizi lakukan pada awalnya adalah datang ke puncak gunung terlebih dahulu. Yuan Weizi melihat dengan jelas pertarungan antara Jiang Xiaowen dan Fendi Zanders barusan. Pada saat inilah dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders sudah turun gunung selama beberapa menit, namun Yuan Weizi masih merasa sedikit takut. Yuan Weizi bersembunyi di sudut dan menunggu lama. Setelah dia yakin bahwa Fendi Zanders telah pergi 100%, dia perlahan berjalan keluar dari sudut, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah Jiang Xiaowen, berteriak dengan penuh semangat, "Tuan Jiang, apakah Anda tidak ada urusan? Siapa kamu?" Jiang Xiaowen menoleh untuk melihat Yuan Weizi, dan bertanya dengan nada bingung. "Tuan Jiang, saya bawahan Bos Bai." Yuan Weizi buru-buru menjelaskan, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Fendi Zanders sialan ini memukulmu seperti ini, sungguh menjijikkan. Fendi Zanders sangat benar jika dia tidak membunuhku hari ini, tolong bantu aku berdiri." Jiang Xiaowen berbisik kepada Yuan Weizi. Setelah mendengar kata-kata Jiang Xiaowen, Yuan Weizi memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Jiang Xiaowen berdiri. Selama proses dukungan, Yuan Weizi menemukan bahwa Jiang Xiaowen sepertinya tidak bisa bergerak sama sekali. Yuan Weizi awalnya berencana untuk mendukung Jiang Xiaowen untuk berjalan maju, tetapi Jiang Xiaowen tidak dapat menggunakan kekuatan apapun di kaki dan tangannya saat ini. "Tuan Jiang, kenapa aku tidak menurunkanmu?" Yuan Weizi bertanya ragu-ragu. Jiang Xiaowen berjuang untuk beberapa saat, dan menyadari bahwa dia tidak dapat berjalan saat ini, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Terima kasih." "Tidak apa-apa, Tuan Jiang, kali ini Anda juga membela pejuang kami di Xiangjiang. Inilah yang harus saya lakukan." Yuan Weizi menjawab sambil tersenyum, lalu langsung melafalkan Jiang Xiaowen. Namun setelah Yuan Weizi menggendong Jiang Xiaowen di punggungnya, dia tidak turun gunung, melainkan berjalan langsung ke tepi tebing. Pada saat ini, Jiang Xiaowen akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru bertanya pada Yuan Weizi dengan penuh semangat, "Tuan Jiang, bukankah saya baru saja mengatakannya? Saya akan mengirim Anda turun gunung." "Turun gunung?" Jiang Xiaowen terkejut sejenak. "Tuan Muda Jiang, karena Anda telah membayar begitu banyak untuk para prajurit Xiangjiang, saya rasa Anda tidak keberatan membayar lebih sedikit." Yuan Weizi mencibir, lalu memimpin Jiang Xiaowen langsung ke tepi tebing. "Apa yang akan kamu lakukan?" Jiang Xiaowen berteriak penuh semangat dengan mata terbuka lebar. "Tuan Jiang, saya minta maaf, Tuan Bai memberitahu Anda bahwa jika Anda kalah dari Fendi Zanders hari ini, Anda harus mati di sini, dan beritahu semua orang bahwa Anda dibunuh oleh Fendi Zanders." Setelah mengatakan ini, Yuan Weizi melemparkan Jiang Xiaowen langsung dari punggungnya dengan seluruh kekuatannya. Jiang Xiaowen bahkan tidak bisa bergerak saat ini, jadi dia dijatuhkan dari Gunung Qingyuan oleh Yuan Weizi tanpa suara. Ketinggian Gunung Qingyuan setidaknya 500 meter di atas permukaan laut. Jatuh dari ketinggian seperti itu, diperkirakan akan sulit bagi seorang jagoan pencak silat zaman dahulu untuk bertahan hidup, apalagi seorang ahli bela diri yang meridiannya telah terputus. Melihat tebing curam, Yuan Weizi tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi menyusuri jalan setapak. Faktanya, Bai Yuanpeng sudah memiliki firasat bahwa pertempuran besar hari ini tidak dapat diprediksi, Fendi Zanders mungkin benar-benar mengalahkan Jiang Xiaowen. Begitu Fendi Zanders mengalahkan Jiang Xiaowen, Bai Yuanpeng akan kehilangan semua yang dimilikinya sekarang, jadi Bai Yuanpeng tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Bai Yuanpeng meminta Yuan Weizi untuk menunggu di gunung terlebih dahulu. Setelah pemenang ditentukan, siapapun yang kalah, Yuan Weizi akan membunuh yang kalah. Karena jika Fendi Zanders kalah, membunuh Fendi Zanders dapat mencegah masalah di masa depan. Jika Jiang Xiaowen kalah, Yuan Weizi akan membunuh Jiang Xiaowen dan kemudian menjebak Fendi Zanders. Dalam hal ini, Jiang Yifan pasti akan membalas Fendi Zanders dengan gila-gilaan. Begitu Fendi Zanders bertemu Jiang Yifan, dia secara alami tidak akan punya cara untuk terus mengendalikan dirinya sendiri. Masalahnya sudah selesai. Saat itu, Bai Yuanpeng tidak hanya bisa menyingkirkan Fendi Zanders, tapi juga mundur sepenuhnya. Tentu saja, semua pemadaman listrik diatur oleh Bai Yuanpeng. Lagi pula, ada siaran langsung dari pertempuran ini, jadi dia tidak bisa membiarkan para prajurit itu mengetahui detail pertempuran antara Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen.
Dalam kasus ini, kematian Jiang Xiaowen bisa jadi 100% menimpa Fendi Zanders. Bisa dikatakan rencana Bai Yuanpeng masih sangat sempurna. Tidak peduli apakah Fendi Zanders kalah atau menang pada akhirnya, dia bisa memilih mundur. Saat Yuan Weizi pergi, para pejuang dari Xiangjiang datang untuk mencari Jiang Xiaowen. Tetapi setelah mencari-cari, semua orang tidak menemukan Jiang Xiaowen. Pada saat ini, semua orang tidak tahu bahwa Jiang Xiaowen telah jatuh dari tebing dan mati, tetapi mengira bahwa Jiang Xiaowen telah pergi sendirian. Jadi pertarungan hari ini telah berakhir. Berita bahwa Fendi Zanders mengalahkan Jiang Xiaowen menyebar ke seluruh dunia dalam waktu kurang dari setengah hari. Mulai hari ini, perkataan Fendi Zanders dan Tuan Zanders akan diketahui oleh semua pejuang. Karena Jiang Xiaowen sendiri adalah perwakilan paling menonjol dari generasi muda pejuang Xiangjiang, tetapi Fendi Zanders mengalahkan Jiang Xiaowen, yang berarti bakat Fendi Zanders bahkan lebih menakutkan daripada Jiang Xiaowen, dan pencapaian seni bela diri kuno Fendi Zanders di masa depan hanya bisa menjadi digambarkan sebagai tidak terbatas ke atas. Tentu saja, tak lama setelah kabar ini tersebar, kabar mengejutkan lainnya pun muncul. Artinya, cucu Jiang Yifan meninggal. Jiang Xiaowen meninggal di bawah Gunung Qingyuan. Setelah berita itu keluar, hampir semua orang percaya bahwa Fendi Zanders yang melakukannya. Bagaimanapun, banyak orang tahu tentang pertempuran antara Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen. Pada akhirnya, Fendi Zanders menang dan langsung membunuh Jiang Xiaowen. Ini juga merupakan hal yang wajar. Perkelahian antar pejuang selalu tentang hidup dan mati tanpa kemenangan atau kekalahan. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang mati karena hal semacam ini setiap tahun, jadi polisi pun tidak akan ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Tetapi para pejuang di Xiangjiang tahu betul di dalam hati mereka bahwa kematian Jiang Xiaowen tidak akan pernah berakhir begitu saja. Karena Jiang Xiaowen adalah cucu Jiang Yifan. Akhir bab ini. Bab 1527. Bab 1527 Kekasih Tuan Zanders. Pertarungan antara Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen menghabiskan banyak energinya. Jadi setelah kembali ke Viladu, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan beristirahat, tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Ketika Fendi Zanders membuka matanya keesokan harinya, dia melihat dua wanita, Guan Wen dan Qian Huizi, berdiri di kamarnya. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Fendi Zanders membeku sejenak, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Tuan muda, bagaimana kamu bisa begitu bingung? Guan Wen berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat putus asa. Fendi Zanders secara naluriah membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Guan Wen, dan kemudian bertanya pada Guan Wen dengan ekspresi bingung, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya begitu bingung? Tuan Zanders, Anda seharusnya tidak membunuh Jiang Xiaowen. Jiang Xiaowen adalah cucu Jiang Yifan. Jika Anda membunuh Jiang Xiaowen, Jiang Yifan pasti akan membalas dendam pada kami. Qian Huizi berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Dan Fendi Zanders duduk tegak setelah mendengar kata-kata Qian Huizi, lalu memandang Qian Huizi dan bertanya, apa katamu? Jiang Xiaowen sudah mati. Benar, bukankah kamu membunuh Jiang Xiaowen, Tuan Zanders? Qian Huizi berkedip, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Duduk di tempat tidur, Fendi Zanders mengingat sebentar apa yang terjadi tadi malam, dan kemudian berkata dengan suara rendah, tidak mungkin, meskipun saya mengalahkan Jiang Xiaowen kemarin, Jiang Xiaowen tidak mati sama sekali, dan menurut kebugaran fisik Jiang Xiaowen, dia pasti bisa hidup tenang. Tetapi Tuan Zanders, Jiang Xiaowen terlempar dari tebing dan meninggal. Mungkinkah Anda benar-benar tidak melakukan ini? Chieko buru-buru melanjutkan. Saya bertemu Jiang Xiaowen untuk pertama kalinya, dan saya tidak memiliki keluhan dengannya, mengapa saya harus membunuh Jiang Xiaowen? Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Lalu apa yang terjadi? Ekspresi wajah Chieko tampak semakin bingung. Guan Wen menatap Fendi Zanders. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Fendi Zanders, dia tahu bahwa masih ada kesenjangan besar antara Fendi Zanders dan prajurit biasa. Fendi Zanders sepertinya benar-benar tidak mampu merawat Jiang Xiaowen. Pembunuh. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak membunuh Wei Junbai dan yang lainnya sebelumnya, tetapi memilih untuk memberikan jalan bagi orang-orang ini untuk bertahan hidup. Ketika Guan Wen mendengar berita itu, dia merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah Jiang Xiaowen memilih bunuh diri dengan melompat dari tebing karena dia tidak tahan menanggung penghinaan seperti itu karena kalah dari Tuan Zanders? Chieko bertanya dengan sangat polos. Tidak mungkin. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa memikirkannya, dan kemudian melanjutkan, ketika Jiang Xiaowen pergi, dia tidak memiliki ide untuk meminta kematian, dan meridian Jiang Xiaowen telah terputus pada saat itu. Dan dia bahkan mungkin tidak bisa bergerak. Mungkin melompat dari tebing untuk bunuh diri. Kalau begitu, ini agak aneh. Qian Huizi memandang Fendi Zanders dan berkedip. Fendi Zanders duduk di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berbisik, itu pasti salah Bai Yuanpeng. Mengapa Bai Yuanpeng membunuh Jiang Xiaowen? Ekspresi wajah Guan Wen sedikit bingung. Bai Yuanpeng membunuh Jiang Xiaowen, dan kemudian menjebakku. Dalam hal ini, Jiang Yifan akan mencoba yang terbaik untuk berurusan denganku, dan aku tidak akan punya tenaga untuk menghadapinya. Semua ini harus direncanakan oleh Bai Yuanpeng.
Fendi Zanders menganalisis tanpa ekspresi. Bai Yuanpeng ini sangat kejam. Ekspresi wajah Chieko sungguh luar biasa. Dan Guan Wen sepertinya merasa tebakan Fendi Zanders benar, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, bahkan jika Anda tahu bahwa Jiang Xiaowen tidak dibunuh oleh Anda, orang-orang di luar tidak akan mempercayainya, dan Jiang Yifan secara alami akan mempercayainya. Tidak juga. Percayalah, jadi kamu harus meninggalkan Xiangjiang bersamaku sekarang, tempat ini terlalu berbahaya. Jika aku benar-benar meninggalkan Xiangjiang seperti ini, maka aku akan memberi Bai Yuanpeng waktu jeda. Saat itu, situasi Yiyun mungkin menjadi lebih berbahaya, jadi saya tidak bisa pergi sekarang. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Guan Wen juga tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zanders, apa sekarang waktunya, kamu sudah dalam bahaya, dan kamu masih mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Kami pasti tidak punya cara untuk menghadapi orang seperti Jiang Yifan, tapi saya sudah tahu keberadaan Yiyun. Selama saya bisa menyelamatkan Yiyun dan memastikan bahwa Yiyun dapat meninggalkan Xiangjiang dengan selamat, saya akan mengikutinya. Fendi Zanders menjawab dengan kosong. Pemimpin sekte, apakah Anda benar-benar akan menyelamatkan Nona Yi? Guan Wen mengerutkan kening, dan bertanya pada Fendi Zanders tak berdaya. Jika aku tidak bisa membawa Yiyun keluar dari Xiangjiang, aku tidak akan pergi bahkan jika aku mati. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Guan Wen memandang Fendi Zanders dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa bertanya tanpa daya, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Tuan Zanders? Temui Bai Yuanpeng, aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan rubah tua Bai Yuanpeng hari ini. Fendi Zanders menjawab dengan dingin, lalu berdiri dan berjalan keluar kamar. Tapi Tuan Zanders, Bai Yuanpeng seharusnya sudah kabur sekarang, kan? Qian Huizi mengerutkan kening dan berkata pada Fendi Zanders. Tidak mungkin. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, semua saham keluarga Bai sekarang ada di Bank Swiss, jadi yang paling dia khawatirkan adalah saya menghubungi orang-orang di Bank Swiss terlebih dahulu. Jadi sekarang Bai Yuanpeng harus menungguku mengambil inisiatif di keluarga Bai. Temukan dia. Qian Huizi memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, tapi tidak mengatakan apapun. Meskipun Guan Wen dan Qian Huizi sangat berharap Fendi Zanders dapat meninggalkan Xiangjiang sesegera mungkin, keduanya tahu di dalam hati bahwa Fendi Zanders tidak akan mendengarkan apa yang mereka katakan sekarang, dan tidak ada gunanya membujuk mereka. Jadi tak satu pun dari mereka kali ini katakan terlalu banyak. Tetapi Guan Wen sangat bingung saat ini, dan mau tidak mau bertanya kepada Qian Huizi dengan lembut, siapakah Nona Yi itu, Tuan Muda? Mengapa Tuan Muda begitu menghargainya? Saya tidak begitu jelas tentang ini, tapi saya merasa orang ini seharusnya sangat penting bagi Tuan Zanders. Mungkin dia adalah pacar Tuan Zanders. Ucap Chieko dengan sedikit iri. Bukan pacar. Guan Wen menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Bagaimana kamu tahu itu bukan milik pacarmu? Chieko bertanya dengan ekspresi bingung. Tunangan Tuan Muda Sekte bernama Cleo Feilin, bukan Yiyun. Guan Wen berkata dengan lembut. Setelah mendengar perkataan Guan Wen, Qian Huizi tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, kalau begitu mungkinkah Yiyun ini adalah kekasih Tuan Zanders? Akhir bab ini. Bab 1528. Bab 1528 air sumur tidak melanggar air sungai, kekasih. Setelah mendengar kalimat ini, Guan Wen tampak sedikit marah, dan kemudian berkata dengan mulut melengkung, tentu saja, laki-laki tidak memiliki hal yang baik. Itu normal bagi pria seperti Tuan Zanders untuk memiliki beberapa kekasih. Kata Chieko sambil berpikir. Guan Wen memandang Qian Huizi dan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan lembut, lalu jika Fendi Zanders memintamu menjadi kekasihnya, apakah kamu bersedia atau tidak? Tentu saja saya akan. Qian Huizi mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Guan Wen memandang Qian Huizi dengan ekspresi yang sangat menghina. Qian Huizi tersenyum tak berdaya, dan berkata dengan ringan, meskipun saya bersedia, tampaknya Tuan Zanders tidak bersedia. Setelah Fendi Zanders membersihkan diri sebentar, dia membawa Qian Huizi dan Guan Wen ke lokasi keluarga Bai. Pada saat yang sama, Kota Xiangjiang, di dalam Baijia Manor. Meski di permukaan Baijia Manor saat ini tidak ada bedanya dengan Baijia Manor pada umumnya, nyatanya ada ratusan prajurit bodyguard yang bersembunyi di manor ini, bahkan pengawal tersebut dilengkapi dengan pistol. Semua orang ini adalah Bai Yuanpeng. Mereka dipindahkan dari tempat lain dalam semalam untuk melindungi keselamatan mereka sendiri. Pada saat ini, semua anggota tingkat tinggi keluarga Bai juga dihukum, dan mereka tidak diizinkan keluar sama sekali. Jadi sekarang keluarga Bai bisa dikatakan telah memasuki kondisi keamanan tingkat pertama. Selama bertahun-tahun, Bai Yuanpeng tidak pernah merasa begitu takut atau gugup. Bai Yuanpeng selalu menganggap Fendi Zanders sebagai mangsanya sebelumnya, dan dia merasa selama Fendi Zanders memasuki Xiangjiang, dia pasti akan mati. Namun saat ini, Bai Yuanpeng tahu betapa menakutkannya lawan Fendi Zanders. Wei Yong, kamu berani mempermainkanku, apakah kamu berencana membunuhku? Bai Yuanpeng berteriak dengan ekspresi sangat marah sambil memegang telepon. Tuan Bai, kenapa kamu begitu tidak sabar? Fendi Zanders hanyalah anak nakal. Bukankah sangat mudah bagimu untuk berurusan dengan Fendi Zanders?
Wei Yong di seberang telepon berkata sambil tersenyum. Apakah Fendi Zanders anak nakal? Bai Yuanpeng tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar ini, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Wei Yong, ketika kamu memberitahuku bahwa kamu menipu Fendi Zanders ke Siang Jiang, aku merasa ada yang tidak beres. Jika Fendi Zanders benar-benar mudah ditangani dengan bagaimana Anda bisa memberikannya kepada saya? Anda menjelaskan bahwa Anda berniat membuat Fendi Zanders menyingkirkan saya, bukan? Tuan Bai, bagaimana Anda bisa menganggap saya seperti ini? Kami berdua selalu berteman baik, beritahu saya apa manfaat yang akan diberikan Fendi Zanders kepada saya setelah menyingkirkan Anda. Wei Yong bertanya dengan ringan. Kamu tidak perlu munafik denganku di sini. Ketika aku selesai berurusan dengan Fendi Zanders, aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu. Bai Yuanpeng mengertakkan gigi dan berteriak. Haha, oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Setelah Wei Yong mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dan Bai Yuanpeng langsung melemparkan ponselnya ke tanah, mengertakkan gigi dan mengutuk, Wei Yong, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah mendengar perkataan Bai Yuanpeng, Bai Yu dan Bai Sue di luar pintu tampak sedikit tak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Bai Yuanpeng begitu bersemangat setelah bertahun-tahun. Kakak, ayah mungkin benar-benar terburu-buru kali ini. Kata Bai Yu tak berdaya. Semua saham keluarga Bai kita sekarang ada di Bank Swiss. Setelah Fendi Zanders menyelesaikan serah terima dengan Bank Swiss, maka keluarga Bai kita benar-benar tidak punya apa-apa. Bai Sue mengerutkan kening dan berkata, apakah masalah ini sangat serius? Ekspresi wajah Bai Yu setelah mendengar kalimat ini sedikit terkejut. Awalnya ayah saya mengira Jiang Xiaowen pasti akan mengalahkan Fendi Zanders, jadi dia memilih bertaruh dengan Fendi Zanders. Awalnya 10 miliar dolar AS, tapi kemudian Fendi Zanders langsung menaikkan harganya menjadi 100 miliar dolar AS, dan ayah saya tidak mau melepaskan kesempatan ini. Jadi saya menggunakan semua properti keluarga Bai kami sebagai taruhan untuk bertaruh dengan Fendi Zanders, dan sekarang ayah saya telah kalah. Bai Sue berkata perlahan. Mengapa ayah begitu bingung? Bai Yu berkata tanpa berkata-kata. Pada saat itu, tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan sekuat itu. Bai Sue menghela nafas pelan, lalu melanjutkan, tetapi situasi saat ini tampaknya tidak seburuk yang kita bayangkan. Bagaimanapun juga, wanita Fendi Zanders masih di tangan ayahnya, dan Fendi Zanders membunuh Jiang Xiaowen. Jiang Yifan akan melakukannya tentu saja jangan lepaskan aku melewati Fendi Zanders, jadi ayahku masih memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Fendi Zanders. Saya tidak menyangka Fendi Zanders ini akan menyakiti keluarga baik kita seperti ini. Saya benar-benar meremehkan Fendi Zanders ini pada awalnya. Bai Yu mengerutkan kening dan berkata, Xiao Xue, masuk. Saat ini, Bai Yuanpeng di dalam kamar tiba-tiba berteriak. Setelah mendengar perkataan Bai Yuanpeng, Bai Sue bergegas masuk ke kamar, dan berkata dengan hormat, Ayah, mengapa ayah menelepon saya? Bai Yuanpeng menoleh untuk melihat Bai Sue, lalu berkata dengan suara rendah, pergi dan panggil Putri Laoki kepadaku dulu, ada yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Oke. Bai Sue buru-buru menyetujuinya, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Beberapa menit kemudian, Bai Xiaoyou mengikuti Bai Sue ke kamar Bai Yuanpeng. Saat ini, Bai Xiaoyou masih sangat gugup, karena dia tidak tahu mengapa Bai Yuanpeng mencarinya, tapi dia merasa itu pasti ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Bai Xiaoyou telah tinggal di keluarga Bai selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia masuk ke kantor Bai Yuanpeng. Pada saat ini, Bai Yuanpeng juga sangat antusias terhadap Bai Xiaoyou, dan berkata sambil tersenyum, Xiaoyou benar-benar menjadi semakin cantik. Terima kasih Patriark atas pujiannya. Bai Xiaoyou menjawab dengan gugup. Seperti ini. Aku memanggil kalian berdua ke sini hari ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan kalian berdua. Apakah kalian semua tahu pertaruhan antara Fendi Zanders dan keluarga Bai kita? Bai Yuanpeng bertanya tanpa ekspresi. Tahu. Putri Salju sedikit mengangguk. Bai Xiaoyou bingung. Saya pernah bertaruh dengan Fendi Zanders sebelumnya. Jika Fendi Zanders bisa mengalahkan Jiang Xiaowen, maka saya bersedia memberikan semua harta keluarga baik kami kepada Fendi Zanders. Sekarang hasilnya sudah keluar. Fendi Zanders memang telah memenangkan Jiang Xiaowen, jadi sekarang keluarga baik kami segala sesuatu dalam hidupku bisa menjadi milik Fendi Zanders kapan saja. Bai Yuanpeng memandang Bai Xiaoyou dan menjelaskan. Setelah Bai Xiaoyou mendengar kata-kata Bai Yuanpeng, ekspresi wajahnya sangat luar biasa, karena dia tidak pernah menyangka ada pertaruhan seperti itu antara Bai Yuanpeng dan Fendi Zanders. Bai Xiaoyou menatap matanya yang besar dan berair, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajahnya, dia sepertinya tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Akhir bab ini. Bab 1529. Bab 1529 Jebakan Kecantikan. Meskipun Bai Xiaoyou tahu bahwa identitas dan latar belakang Fendi Zanders tidak sederhana, dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakang Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Sungguh menakutkan keberadaan bisa menjadi musuh seluruh keluarga Bai hanya dengan kekuatannya sendiri.
Di sisi lain, Bai Yuanpeng melirik Bai Xiaoyou dengan acuh tak acuh, dan kemudian bertanya dengan lembut pada Bai Xiaoyou, "Xiaoyou, menurutku kamu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Fendi Zanders." "Patriark, Fendi Zanders dan saya baru saja bertemu secara kebetulan, kita tidak ada hubungannya satu sama lain." Bai Xiaoyou buru-buru menjelaskan. "Haha." Bai Yuanpeng tertawa keras, lalu berkata dengan ringan, "Xiaoyou, jangan terlalu gugup, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, ini adalah berkah keluarga baik kami karena kamu mengenal Fendi Zanders." "Patriark, apa maksudmu dengan kalimat ini?" Pada saat ini, Bai Xiaoyou jelas sedikit tercengang, karena dia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Bai Yuanpeng. Tapi gadis Bai Sue sangat pintar, saat ini dia samar-samar menebak apa yang ingin dikatakan Bai Yuanpeng. "Seperti ini, aku tidak akan mempermainkan kalian berdua. Aku memanggil kalian berdua ke sini hari ini hanya untuk memberitahu kalian berdua. Aku akan memberikan kalian berdua kepada Fendi Zanders. Apakah kalian berdua bersedia?" "Bersedia." Bai Yuanpeng tidak terus berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan lugas. "Apa maksudmu dengan memberikannya kepada Fendi Zanders?" Bai Xiaoyou berkedip dan bertanya. "Aku ingin kalian berdua menjadi simpanan Fendi Zanders dan melayani Fendi Zanders baiklah." Bai Yuanpeng mengatakan ini lebih lugas. Dan Bai Xiaoyou terdiam sesaat, dia tidak menyangka bahwa yang ingin dibicarakan Bai Yuanpeng sebenarnya adalah masalah ini. Faktanya, Bai Yuanpeng sudah memikirkannya ada hulu kala. Sekarang Fendi Zanders sedang menghadapi kejaran Jiang Yifan, jadi Fendi Zanders pasti tidak mau tinggal di Xiangjiang. Bagaimanapun, Xiangjiang saat ini sangat berbahaya bagi Fendi Zanders, dan dia bersiap untuk menggunakan trik kecantikan pada Fendi Zanders. Pertama mengembalikan Yi Yun kepada Fendi Zanders, kemudian memberikan putrinya dan Bai Xiaoyou kepada Fendi Zanders, dan akhirnya mengambil sejumlah besar uang sebagai kompensasi kepada Fendi Zanders. Dengan cara ini, Fendi Zanders tidak hanya dapat menyelamatkan Yi Yun, tetapi juga merangkul keindahannya. Yang terpenting adalah Fendi Zanders dapat segera meninggalkan Xiangjiang, yang juga merupakan pilihan yang baik untuk Fendi Zanders. Tentu saja, Bai Yuanpeng hanya memiliki satu tujuan melakukan hal ini, yaitu mendapatkan kembali seluruh saham keluarga Bai. Tidak ada kerugian besar bagi Fendi Zanders atau Bai Yuanpeng dalam kesepakatan ini, jadi Bai Yuanpeng merasa Fendi Zanders tidak punya alasan untuk menolak. "Xiaoxue, apa rencanamu?" Bai Yuanpeng bertanya pada Bai Sue dengan lembut. "Ayah, selama aku bisa membantumu menyelesaikan masalah yang ada di hadapanmu, aku bersedia menjadi kekasih Fendi Zanders." Tanpa ragu, Bai Sue langsung menyetujuinya. Bai Xiaoyou tiba-tiba menoleh untuk melihat Bai Sue, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Bai Sue akan langsung setuju. Tapi Bai Sue sangat tidak berdaya di hatinya, lagi pula, dia tidak punya kesempatan untuk memilih sekarang. Bai Sue tahu sejak usia sangat muda bahwa dia hanyalah pion di tangan Bai Yuanpeng, tapi dia tidak tahu kapan Bai Yuanpeng berencana menggunakannya. Bai Sue tahu bahwa meskipun dia tidak setuju sekarang, hasil akhirnya akan sama, jadi sebaiknya dia menyetujuinya. Tapi Bai Xiaoyou sepertinya tidak bereaksi terhadap apa yang dikatakan Bai Yuanpeng barusan, dan ekspresi wajahnya sangat bingung. "Sister Xiaoxue, apakah kamu tidak memikirkannya?" Setelah melihat Bai Sue langsung menyetujuinya, Bai Xiaoyou bertanya pada Bai Sue dengan nada bingung. Setelah Bai Sue mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum kecut, dan kemudian berkata dengan ringan, "Apakah kamu masih perlu memikirkan hal semacam ini? Saya bisa melakukan apapun yang ayah saya perintahkan. Tidak perlu berpikir tentang itu sama sekali." Melihat Bai Sue, Bai Xiaoyou membeku di tempat sesaat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Meski di mata banyak orang, Bai Sue bisa terlahir di keluarga seperti itu, dan selalu dihargai oleh Bai Yuanpeng, namun hal ini menjadi dambaan banyak orang. Tapi hanya Bai Sue yang tahu kepahitan di dalamnya. Bai Sue memahami kebenaran sejak usia sangat muda, yaitu dia harus mematuhi perintah Bai Yuanpeng setiap saat. Jadi tidak peduli apa yang diminta Bai Sue lakukan oleh Bai Yuanpeng sejak kecil, Bai Sue tidak bisa menolak. Bai Sue juga tahu bahwa cepat atau lambat dia akan diberikan kepada seseorang oleh Bai Yuanpeng sebagai hadiah, itu hanya masalah waktu. Itu sebabnya Bai Sue bisa menyetujuinya dengan gembira saat ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders seumuran dengan Bai Sue. Jika Bai Sue benar-benar bisa menjadi kekasih Fendi Zanders, itu pasti lebih baik daripada orang-orang tua yang lebih tua dari Bai Yuanpeng. Saat ini, Bai Xiaoyou sepertinya masih belum bisa menerima masalah ini. Meskipun Bai Xiaoyou memang menyukai Fendi Zanders, dia tidak bisa menerima hal yang memalukan seperti itu. "Xiaoyou, bagaimana menurutmu?" Bai Yuanpeng bertanya pada Bai Xiaoyou sambil tersenyum. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Bai Xiaoyou menggelengkan kepalanya ke arah Bai Yuanpeng, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Patriark, Fendi Zanders dan saya hanyalah teman biasa. Xiaoyou, kamu masih muda, kamu mungkin tidak memahami beberapa hal dengan baik." Bai Yuanpeng tersenyum tipis, lalu berjalan ke sisi Bai Xiaoyou dan berkata, "Pikirkanlah, jika keluarga Bai kita benar-benar menjadi Fendi Zanders sendirian, apa akankah orang tuamu melakukannya?" "Orang tua saya." Setelah mendengar kata-kata ini, Bai Xiaoyou memasang ekspresi aneh di wajahnya.
Kemarin, aku sudah mengatur agar orang tuamu melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Jika kamu masih ingin bertemu mereka lagi, maka kamu harus patuh menyetujui permintaanku. Selama kamu bisa menjadi kekasih Fendi Zanders, aku akan membiarkan orang tuamu pergi ke perusahaan sebagai wakil presiden. Nah, pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Bai yang akan meremehkan orang tuamu, tetapi jika kamu tidak patuh, aku tidak bisa menjanjikan apa yang akan terjadi. Bai Yuanpeng berkata kepada Bai Xiaoyou sambil tersenyum. Jelas sekali. Bai Yuanpeng sedang mengancam Bai Xiaoyou saat ini. Dan Bai Xiaoyou tahu betul di dalam hatinya apa yang dimaksud Bai Yuanpeng dengan kata-kata ini. Dia tahu bahwa Bai Yuanpeng bisa mengucapkan kata-kata ini, jadi dia harus bisa melakukannya. Patriark, tolong ampuni orang tuaku, bisakah aku menyetujui permintaanmu? Bai Xiaoyou berteriak pada Bai Yuanpeng dengan ekspresi bersemangat. Hahaha. Bai Yuanpeng tertawa ketika dia melihat Bai Xiaoyou setuju untuk turun, dan kemudian berkata dengan ringan, Xiaoyou, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa menyakiti orang tuamu? Selama kamu patuh, aku jamin mereka tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupku. Akhir bab ini. Bab 1530. Bab 1530 bicara tentang bisnis. Aku pasti akan patuh. Bai Xiaoyou mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Meskipun dia tidak bisa menerima hal seperti itu di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan sama sekali sekarang, karena dia tidak mampu memprovokasi seseorang seperti Bai Yuanpeng. Ayah. Saat ini, Bai Yu tiba-tiba bergegas masuk. Bai Yuanpeng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Yu di pintu, lalu bertanya tanpa ekspresi, ada apa? Chen, Fendi Zanders ada di sini. Bai Yu tergagap dan berkata. Setelah Bai Yuanpeng mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya terlihat sedikit aneh, dan dia berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka Fendi Zanders akan datang ke sini secepat ini, tapi ini bagus, ini menunjukkan bahwa Fendi Zanders adalah juga sangat cemas sekarang. Ayo kita pergi menemuimu. Ayah, apakah kamu berencana bertemu Fendi Zanders? Ekspresi wajah Bai Yu sedikit terkejut, lalu dia tergagap, ayah, apakah kamu tidak takut Fendi Zanders akan melakukan sesuatu padamu? Musuh Fendi Zanders saat ini bukan lagi kita, dia sedang tidak mood untuk berurusan denganku. Bai Yuanpeng menjawab dengan percaya diri, lalu berjalan menuju luar ruangan. Bai Sue dan Bai Yu mengikuti di belakang Bai Yuanpeng, dan Bai Xiaoyou mengikuti setelah ragu-ragu sejenak. Beberapa menit kemudian, Bai Yuanpeng memimpin orang-orang ke gerbang istana. Ketika Bai Yuanpeng melihat Fendi Zanders, dia segera berjalan ke arahnya, seolah-olah melihat seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Zanders, saya minta maaf atas kekecewaan ini. Sambil berbicara, Bai Yuanpeng mengulurkan tangan kanannya ke arah Fendi Zanders. Di sisi lain, Fendi Zanders mengabaikan Bai Yuanpeng, sama sekali tidak berniat berjabat tangan dengan Bai Yuanpeng, dan berkata dengan hampa, berhentilah bersikap munafik di sini, kamu harusnya tahu kenapa aku di sini, kan? Aku tahu, aku tahu. Bai Yuanpeng menarik tangan kanannya karena malu. Di mana Yi Yun? Fendi Zanders memandang Bai Yuanpeng dan bertanya. Tuan Zanders, ayo masuk dan bicara. Bai Yuanpeng berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders tidak banyak bicara, dan langsung masuk ke rumah keluarga Bai. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Bai Yuanpeng memasuki ruangan. Bai Yuanpeng berinisiatif menuangkan secangkir teh untuk Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, ini teh puer terbaik, Anda bisa mencobanya. Fendi Zanders memandang Bai Yuanpeng di depannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata dengan mulut melengkung, aku tidak datang menemuimu hari ini untuk minum teh. Di mana Yi Yun? Aku perlu menemui seseorang sekarang. Tuan Zanders, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Saya akan membicarakan bisnis dengan Anda, Tuan Zanders. Kata Bai Yuanpeng sambil tersenyum. Tentang bisnis. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, kamu sepertinya tidak punya modal untuk berbisnis denganku, kan? Sekarang seluruh keluarga Bai adalah milikku, apa yang kamu gunakan? Berbisnis dengan saya. Tuan Zanders, sepertinya Anda tidak berada dalam situasi yang baik saat ini. Jiang Xiaowen sudah mati. Kata Bai Yuanpeng sambil tersenyum. Jiang Xiaowen lah yang membunuhmu. Fendi Zanders menjawab langsung. Hahaha. Bai Yuanpeng tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, Tuan Zanders, tidak masalah siapa yang membunuh Jiang Xiaowen, yang penting semua orang mengira itu kamu, Tuan Zanders. Dan ada hal yang lebih penting bahwa Grandmaster Jiang sekarang siap untuk membalaskan dendam cucunya, jadi Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya, Tuan Zanders. Fendi Zanders mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Bai Yuanpeng, dan kemudian bertanya dengan hampa, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Bai Yuanpeng tidak berniat untuk terus berbicara omong kosong dengan Fendi Zanders, jadi dia langsung menyatakan tujuan sebenarnya. Tuan Zanders, Nona Yi, saya dapat memberikannya kepada Anda, dan saya juga bersedia memberikan putri saya dan Bai Xiaoyou kepada Anda.
Pada akhirnya, saya juga dapat mengambil sejumlah besar uang sebagai kompensasi Anda, tetapi saya punya satu permintaan, artinya, Anda harus menyerahkan semua properti keluarga baik kami. Bai Yuanpeng berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kali ini Anda datang ke Xiangjiang untuk Nona Yi, jadi selama Anda menyelamatkan Nona Yi, Anda dapat meninggalkan Xiangjiang kami. Dalam hal ini, Grandmaster Jiang seharusnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu. Hehe. Fendi Zanders memandang Bai Yuanpeng dan tersenyum, lalu berkata dengan ringan, aku tidak berharap kamu memikirkanku. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membiarkan semua properti keluarga baik kami dikendalikan oleh Anda, Tuan Zanders? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda, Tuan Zanders, dapat mengalahkan Jiang Xiaowen. Bai Yuanpeng merasa bahwa Fendi Zanders tidak punya alasan untuk menolak syarat yang dia usulkan, jadi dia sangat percaya diri saat ini. Fendi Zanders perlahan memilih mengangkat cangkir teh di atas meja dan menyesap tehnya. Tuan Zanders, kekuatanmu memang menakutkan, tetapi masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan Tuan Jiang, jadi metode yang saya tawarkan kepada Anda sekarang adalah metode yang paling aman. Bai Yuanpeng memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Dan Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana jika saya tidak ingin bekerja sama dengan Anda? Tuan Zanders, jika Anda tidak ingin bekerja sama dengan saya, Anda mungkin tidak dapat bertemu Nona Yi, dan tidak ada cara bagi Anda untuk meninggalkan Xiangjiang. Bai Yuanpeng berkata tanpa ekspresi. Apakah kamu begitu percaya diri? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Ini bukan rasa percaya diri, tapi Tuan Zanders, Anda tidak punya pilihan lain sekarang. Bai Yuanpeng berkata sambil tersenyum. Bukan itu yang kuinginkan. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ke arah Bai Yuanpeng, lalu melanjutkan, aku tidak hanya ingin menyelamatkan Yi Yun, tapi aku juga ingin semua aset keluarga Baimu, dan aku harus melakukannya tinggalkan Xiangjiang. Kamu tidak bisa melakukannya. Bai Yuanpeng langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, hehe. Fendi Zanders mencibir, lalu berkata dengan ringan, sebelum saya melawan Jiang Xiaowen, tidakkah Anda merasa yakin bahwa saya tidak dapat mengalahkan Jiang Xiaowen? Bukankah pada akhirnya saya mengalahkannya? Sekarang Anda berpikir saya tidak bisa melakukan hal ini, maka aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa melakukannya. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berdiri dan meraih leher Bai Yuanpeng. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Bai Yuanpeng memandang Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Fendi Zanders mencibir, lalu berkata dengan ringan, aku akan memberimu kesempatan sekarang, beritahu aku di mana Yi Yun berada, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku hanya bisa membunuhmu sekarang.